Permisi. Mari silakan. Makasih, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Oke, selamat pagi Mas Pur. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik, Bu. Tadi habis kuliah Mas Pur atau langsung ke sini? Tadi ada satu mata kuliah, Bu. Mata kuliah bahasa Inggris. Ya, itu membahas tentang drama kayak gitu, Bu. Pakai bahasa Inggris. Bu. Berarti tadi setelah matkul bahasa Inggris langsung ke sini ya? Iya, Bu. Mas Pur, sepertinya ada perlu dengan saya. Iya, Bu. Saat ini saya mau konseling tentang saya kesulitan untuk membagi waktu. Saya kan ikut kampus pelajar, Bu. Terus juga saya ikut kuliah. Kebetulan kuliah saya itu baru dikonversi, jadinya sedikit kesulitan, Bu. Karena di kampus pelajar sendiri saya harus fokus untuk mengerjakan proker, di mana prokernya itu kan mepet ya, Bu. Apalagi terpotong libur sama libur lebaran kemarin dan beberapa libur itu, akhirnya saya harus fokus ke situ juga untuk menghapus proker saya di situ. Tapi di satu sisi perkuliahan itu juga penting, Bu, karena itu kan nggak bisa dikonversi, jadi saya harus ikut kuliah secara online mungkin, yang itu dimana kalau UTS, kalau UAS itu kesulitan untuk saya itu. Habis itu saya juga kebetulan ngurus BEM. Kebetulan saya jadi gubernur FKIP, jadi saya harus nge-spend waktu banyak untuk BEM juga. Apalagi beberapa proker juga hasil dilakukan, jadi membuat saya kesulitan untuk membagi tiga ini. Lalu saya di rumah itu juga, kalau saya kembali ke Solo tuh harus bantu orang tua, karena ada beberapa kerjaan seperti orang tua tuh punya konveksi, jadi saya paling nggak tuh bantu dia mencari bahan untuk nemenin di bahan atau harus bordir dan sebagainya. Itu sih, Bu. Jadi empat kesibukan saya itu saya masih kesulitan dalam membagi waktunya. Kadang-kadang harus beberapa tuh harus korbanin. Mungkin bukan cuma satu, Bu. Bisa dua atau beberapa faktor yang harus korbanin seperti itu, Bu. Jadi Mas Pur itu intinya kesulitan membagi waktu dan keperluan kesini untuk konseling ya Mas Pur. Iya. Apakah sebelumnya Mas Pur sendiri pernah melakukan konseling? Belum. Oke, jadi karena Mas Pur itu belum melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Baik, Bu. Jadi kali ini konseling kita bersifat individu, di mana saya sebagai konselor akan membantu dan mengarahkan Mas Pur sebagai konselor yang saat ini menceritakan masalahnya gitu ya Mas Pur. Iya. Dan sebelum kita mulai konseling kita, saya juga akan memberitahu bahwa kita mempunyai asas ya Mas Pur. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Jadi apapun masalah Mas Pur, silahkan bisa terbuka dengan saya dan dipastikan masalah itu akan saya rahasiakan gitu. Jadi saya harap Mas Pur bisa merasa aman dan santai saja bersama saya gitu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya kita kontrak waktu terlebih dahulu ya. Kira-kira Mas Pur mau berapa lama konseling dengan saya? 30 menit. Oke, 30 menit silakan ya, kita konseling selama 30 menit. Jadi silakan Mas Pur bisa menggali terlebih dalam masalah Mas Pur yang tadi sudah diceritakan dasarnya gitu ya. Saya ingin bertanya Mas Pur, tadi kan Mas Pur bilang kesulitan untuk membagi waktu gitu ya. Nah, udah sejauh mana sih kesulitan itu mengganggu Mas Pur gitu? Sejauh mana sih lumayan berpengaruh, Bu. Mungkin sampai saya di perkuliahan terutama itu sampai kadang-kadang meninggalin tugas saya tunda-tunda, jadi banyak tugas yang tertinggal kayak gitu sih. Terus kalau di BEM juga banyak hal-hal yang nggak saya perhatiin, jadi saya sering teledor kayak gitu, kurang teliti, karena saya jadi lebih ceroboh sih seperti itu, Bu. Jadi fokus saya itu bisa diibaratkan hilang sih, Bu. Berarti bisa dikatakan bahwa
Mas Pur itu sudah mengalami prokrastinasi akademik gitu ya Mas Pur Iya, ya? kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira Mas Pur udah berapa lama sih itu mengalami kayak gitu? Kalau saya cerita itu awal mulanya sih sebenarnya masih fine ya, masih fine aja ya. Kayak KM, terus ikut BEM, ikut kuliah itu masih fine aja. Cuma ya beberapa tuh ada beberapa yang menurut saya ganjal. Pasti di dalam suatu itu ada muncul apa namanya masalah-masalah itu, dimana saya tuh di kampus pengajar sendiri juga ada masalah, alatnya ketua saya itu kurang komunikatif, jadi data yang harus di-input tuh kadang-kadang nggak bisa lagi input gara-garanya yang beliau kurang komunikatif dan sehingga nggak hadir juga. Jadi proker tuh rata-rata kami bertiga yang menjadi, karena kan di satu kelompok saya ada 4 orang, kebetulan ketua saya itu memang sedikit pasif, jadi yang lebih bekerja ekstra itu 3 orang itu. Lalu untuk perkuliahan ya menurut saya sih rada nggak fair sih, karena nggak ada konversi dan nggak ada privilege, jadi benar-benar sih kami sama ibaratnya kami nggak pernah kuliah tapi UTS UAS itu kami sama dengan yang teman-teman yang lain, terus juga sehingga menurut saya itu membuat saya terganggu ya. Habis itu di BEM, sebenarnya di BEM itu nggak ada masalah ya, cuma belakangan tuh aku punya masalah tentang hubunganku sama hubungan himpunanku. Jadi gimana di himpunanku tuh ada waktu itu ada broker namanya buka bersama di satu FT. Kebetulan aku minta bantuan dari himpunanku untuk mengisi salah satu acara. Tiba-tiba ada satu hal katanya menurut beliau itu, menurut orang-orang di himpunan itu katanya nggak bisa secara mendadak dan secara tiba-tiba memutuskan satu pihak untuk acara tersebut. Jadi saya sedikit pusing sih. Terus katanya di bulan itu saya menginjak harga diri seseorang seperti itu, dan saya katanya suka membanding-bandingkan. Ini tuh membuat mereka tuh anti sama BEM, jadi selek sama saya, tapi egonya ke BEM. Jadi itu sih yang bikin masalah-masalah itu berdatangan, jadi menghambat saya banyak itu seperti itu. Oke, jadi berdasarkan cerita Mas Pur itu, yang pertama Mas Pur kesulitan membagi waktu kampus mengajar dengan perkuliahan, karena di perkuliahan tidak ada konversi di semester itu gitu ya Mas Pur. Lalu yang kedua, di organisasi Mas Pur BEM itu ada beberapa orang yang mungkin kurang aktif ya, terus sehingga Mas Pur harus lebih ekstra dalam mengelola BEM tersebut dan lebih ekstra mengerjakan proker gitu. Terus yang ketiga, di masalah organisasi BEM dan himpunannya Mas Pur ada sebuah kesalahpahaman gitu ya menurut saya, dan itu membuat Mas Pur tidak nyaman gitu. Nah, kira-kira Mas Pur dari ketiga masalah yang barusan saya sebut, masalah mana yang kira-kira mau diselesaikan terlebih dahulu Mas Pur? Yang BEM sih, masalah BEM, karena itu menyangkut itu nggak cuma saya, nggak personal, cuma itu membawa ke 2 organisasi. Jadi menurut saya itu saya ingin selesaikan masalah itu, nanti berdampaknya nggak sampai hari ini, tapi sampai selanjutnya seperti itu. Oke, berarti yang masalah BEM dengan himpunan itu ya bisa diceritakan bagaimana perasaan Mas Pur ketika mengalami kejadian tersebut. Pertama itu saya tuh marah, karena ya kan acara itu kan udah selesai, poster itu kan udah dibikin itu, terus tiba-tiba mereka ngomong nggak bisa di H-min berapa. Itu membuat saya marah, karena saya sudah bikin narasi kayak gini, tapi mereka memutusin itu satu pihak doang. Terus ketua himpunan itu nggak ngomong ke saya seperti itu, tiba-tiba nggak ikut gitu. Dan mereka bilangnya itu juga alasannya gara-gara mereka nggak pada hadir ke acara, gara-garanya ini, gara-gara ketuanya saya, ketua BEM-nya saya, mereka nggak mau hadir seperti itu. Jadi itu yang bikin saya marah.
Yang kedua tuh saya merasa kecewanya karena saya sudah ibaratnya saya sudah membanggakan hubungan saya ke luar, tapi mereka menganggap saya itu seperti penjahat ibaratnya. Lalu saya dianggap merendahkan orang itu, terus saya dibilang membanding-bandingkan himpunan yang lama dan himpunan yang baru. Saya rasanya kecewanya seperti itu sih. Karena tujuan saya itu pengen himpunan saya itu lebih baik, maksudnya dalam arti itu lebih baik daripada sebelumnya, dan membandingkannya itu sebagai contoh kalau bisa kalian lebih dari ini, tapi mereka menurut saya itu sebagai penjahat, seolah-olah saya itu membandingkan dan mengunderestimate mereka seperti itu. Jadi yang pertama saya merasa marah, lalu saya merasa kecewa seperti itu. Oke, jadi Mas Pur merasa marah dan kecewa ya. Kalau boleh tahu, Mas Pur kan tadi mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak suka karena ketua organisasi itu Mas Pur ya. Itu kira-kira tidak sukanya gimana Mas Pur? Saya pernah dengar ada orang yang bilang seperti ini. Waktu itu kan pemilihan Mapres itu, saya dicat salah satu pengurus itu PSBU, pengembangan sumber daya organisasi itu. Beliau mengecek saya, Mas Pur katanya dipilih jadi mahasiswa berprestasi BK 2023. Saya kan kaget kan, karena saya itu udah jadi Mapres tahun 2022. Nah saya itu kaget karena kok diatin lagi dan sebagainya. Dan saya itu sebenarnya nggak bersedia karena saya mau ngasih kesempatan untuk orang lain. Jadi menurut saya nggak fair sih kalau saya terus-terusan yang lagi. Nah akhirnya tuh saya kan kagum, maksudnya saya bisa kok ternyata saya masih bisa diajukan lagi. Akhirnya saya bilang wow. Tapi si orang itu anggap wow itu merendahkan dia gitu. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi saya sebelumnya juga ini tanya ke salah satu dosen kan, katanya memang orangnya seperti itu. Tapi saya nggak terimanya itu gara-gara saya harus memahami dia, sedangkan dia nggak memahami saya. Jadi menurut saya, apalagi kan dia mahasiswa BK itu, saya harus memahami dia, tapi dia nggak bisa memahami saya. Itu menurut saya kurang fair kan gitu. Jadi saya heran sih Bu, saya harus gimana gitu. Lalu orang itu akhirnya membenci saya. Saya sebenarnya sudah mengajak ketemu orang itu, cuma orangnya itu nggak bersedia dan nggak mau katanya. Maksudnya ya dari kata-kata wow itu saya nggak pernah bicara lagi. Jadi katanya cuma kata wow itu doang. Terus saya nggak nyebutin namanya itu sih. Tapi waktu teman-teman saya tunjukin chatnya tuh ya mungkin memang saya orangnya seperti ini, cuek ya kalau untuk orangnya Melayu. Jadi saya cuma manggil Mas, itu terima kasih itu. Sebenarnya saya belum bersedia, belum iya, tapi dia udah mencalonkan saya, jadi saya juga kaget juga. Jadi saya terus tugas saya kan banyak kan, nggak cuma ngecat beliau doang. Akhirnya ya saya mungkin secara tenggelam atau seperti apa, dia marah akhirnya. Saya juga nggak tahu ya apa gara-gara yang dia personal, apa gara-gara cuma kata wow doang. Menurut saya kalau cuma kata wow itu bagi saya itu nggak sama sekali nggak merendahkan, karena wow itu merujuknya ke ini kan, kagum atas sesuatu yang terjadi. Jadi kalau mereka cuma dengan kata-kata wow itu tersindir sih saya nggak terimanya, saya kecewanya dan marahnya itu ya itu kan wow harusnya dia mengerti, walaupun dia orangnya baperan. Kalau untuk kata wow itu sebenarnya tidak menyinggung dan tidak menyakiti hal apapun. Itu sih Bu yang mereka tuh nggak suka sama saya. Lalu ada lagi yang saya dibanding-bandingkan itu, yang saya bilang membanding-bandingkan itu. Jadi ada orang tuh ketuanya itu saya tuh saya ngasih semangat, ayo kayak gini, dulu punya aku tuh bisa kayak gini ya, kalian harus lebih. Tapi dia nggak terima karena yang tadi, yang orang pertama yang sakit ketiga dari saya bilang bahwa itu temannya si ketuanya itu. Jadi mungkin ketuanya juga udah diceritain sama temannya itu, jadi dia tersulut emosi. Padahal satu sisinya itu
dari dia, jadi mungkin perspektifnya si orang anggota lingkungan itu. Jadi waktu saya belum sempat ketemu ketuanya itu sih, saya mau ketemu juga tapi dia nggak bisa terus. Akhirnya saya ngasih semangat itu ke dia, tapi dia nggak bisa terima, katanya saya ini. Nah permasalahannya juga dia bawa nggak nama saya doang, bawa nama B. Sebenarnya itu saya nggak terima karena ya salahnya punya masalah sama saya, tapi kenapa dia bawa B, sedangkan B itu nggak punya salah apa-apa. Sedangkan B aja masih bantu untuk menggantinya BK yang kalau nggak salah tuh yang SLB itu, yang menurut saya tuh ya saya juga masih mau bantu beliau, tapi kalau beliaunya seperti itu mungkin saya nggak berani, takutnya saya kena salah lagi, jadi saya merasa serba salah kan Bu. Akhirnya ya itu Bu, saya selain itu saya juga pernah dengar dia itu ngomongin saya bukan ke organisasi juga, tapi dibawa keluar organisasi. Jadi kayak dia tuh sedang main gitu, terus dia tuh jelek-jelekin saya di belakang saya gitu. Nah itu sih yang bikin saya gak terima, karena dia nggak bisa profesional. Terus kan dia sebagai ketua ya, dia itu ketua mungkin ya, tapi dia jelek-jelekin, bukan jelekin ya, mungkin dia menghujat saya di belakang saya. Dan itu dia nggak profesionalitas, sedangkan saya berusaha profesional. Kalau di bertemu dia saya berusaha baik dia itu sih. Jadi kecewaannya itu sih kenapa itu. Tapi saya capeknya itu disuruh harus memaklumi dia kayak gitu sih. Iya, saya paham apa yang dirasakan Mas Pur kalau di posisinya Mas Pur gitu. Jadi yang mungkin itu sebuah kesalahpahaman, bukan begitu Mas Pur? Iya, atau yang menurut Mas Pur salah paham itu di dirinya Mas Pur atau di pihak teman Mas Pur yang dihimpun itu? Harusnya sih mungkin dari kedua belah pihak ya. Kalau mungkin saya nggak mau nyalain siapa ini, saya juga harus introspeksi saya. Mungkin saya juga salah, mungkin saya terlalu cuek, mungkin saya kurang interaktif, jadi menyinggung orang seperti itu sih Bu. Cuma kalau untuk yang masalah-masalah itu ya mungkin sana juga mungkin kurang profesionalitas. Mungkin beliau kan baru kan Ibu di organisasi, mungkin saya yang lebih lama pengalaman Ibu. Beliau baru, mungkin beliau merasa punya power kan ketua, jadi bisa mempengaruhi. Terus mungkin dia memang sifatnya seperti itu, jadi mungkin atau dia juga yang nggak suka sama saya juga, nggak masalah. Karena juga saya memahami juga sih posisi saya sebagai gubernur itu nggak semuanya suka, termasuk dari himpunan saya sendiri seperti itu. Jadi menurut saya itu salahnya bisa dikatakan salah saya juga, bisa juga ya mungkin memang mereka punya masalah dengan saya seperti itu. Jadi Mas Pur itu sebenarnya sadar resikonya ya bahwa di dalam sebuah organisasi, apalagi menjadi seorang ketua gitu, tahu resikonya bagaimana gitu ya. Saya sangat mengapresiasi Mas Pur atas kesadaran tersebut dan usaha Mas Pur yang tetap masih sebenarnya ingin membantu himpunan, cuman Mas Pur merasa takut salah gitu ya. Mas Pur, jadi bagaimana cara atau usaha Mas Pur untuk menghadapi situasi tersebut? Kalau saya sih ya untuk saat ini sih saya menjaga hubungan ya Bu. Maksudnya hubungan baik itu supaya masalah ini nggak menyebar dan bertambah besar ya. Maksudnya dalam artian kalau saya membalas dengan kebencian juga saya juga orang jahat ya Bu. Jadi saya harus berusaha profesionalitas ya untuk menjaga ini supaya ini tidak tambah gaduh. Lalu saya mungkin ada rencana saya sih untuk ini bertemu, maksudnya dalam artian saya dengan yang terkaitnya itu untuk bertanya apa salah saya dan apa mungkin kalau dia ada masalahnya apa di saya seperti itu sih Bu.
Jadi Mas Pur udah memiliki usaha untuk menghadapi masalah ini dan juga udah memiliki rencana ya, perencanaan untuk bertemu dengan eh, salah satu pihak dari himpunan tadi. Ya. Jadi harapan Mas Pur itu apa sih dalam ketika udah bertemu dengan pihak tersebut? Nah, harapannya sih ya mungkin nggak bisa selesai 100% ya, paling mengurangi. Lalu bisa mediasi, di situ ada kejelasan maksudnya apa, terus hal yang memang mengganjal itu apa, lalu masalahnya apa bisa disampaikan di situ. Lalu berharap juga hubungan tetap berjalan baik, tidak ada gesekan satu sama lain, ketidaksukaan dengan sama yang lain. Karena beberapa kegiatan akhir-akhir ini nggak disupport sama himpunan saya gitu. Jadi berharap hubungan itu dapat sedikit membaik. Jadi harapan yang Mas Pur barusan katakan semoga akan lebih baik lagi ya gitu berhubungan. Saya mau nanya Mas Pur, itu kan harapan secara personal ya. Kalau harapan tadi antara gesekan organisasi Mas Pur dengan himpunan tersebut bagaimana Mas Pur? Dalam artian ini ya Bu, harapan kedua organisasi Ya. itu ya semoga bisa berkolaborasi karena banyak ya BEM itu berkolaborasi dengan himpunan, katanya himpunan bahasa Inggris mungkin Bu. Nah nanti berharapnya sih saya sama himpunan saya bisa berkolaborasi, jadi menunjukkan keharmonisan dan itu kita bekerja bersinergi secara baik juga, karena itu berdampak buat yang lain juga seperti itu Bu. Lalu kan saya sebagai ketua, beliau sebagai ketua bisa jadi contoh yang baik untuk prodi saya terutama Bu, supaya prodi saya lebih berkembang, dan saya berharapkan prodi saya masih dalam artian akreditasinya B. Saya berharap nanti bisa A, nanti saya bisa bareng-bareng mengembangkan prodi itu, lalu mengembangkan himpunan dan juga BEM seperti itu. Bagus sekali Mas Pur, saya sangat mengapresiasi usaha Mas Pur. Jadi usaha-usaha Mas Pur tadi untuk bisa berkolaborasi dengan himpunan yang ada di Fakultas Mas Pur ya, untuk memajukan juga prodi Mas Pur itu sendiri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa masalah Pur ini sebenarnya bisa dihadapi, mungkin karena kita semua tahu ya bahwa masalah itu tidak bisa langsung selesai begitu saja dan perlu waktu. Bahwa kalau menghadapi masalah itu, jika ada kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Mas Pur hanya perlu introspeksi. Benar tadi kata Mas Pur, usaha Mas Pur itu sangat saya apresiasi dan itu bagus sekali Mas Pur. Oke Mas Pur, dan jangan terlalu larut dengan masalah Mas Pur, jangan sampai mengganggu aktivitas Mas Pur ya, walaupun beberapa sudah terganggu, tapi saya harap dengan adanya konseling individu kita hari ini bisa membantu sedikit masalah Mas Pur gitu ya Mas Pur. Gimana menurut Mas Pur konseling kita hari ini? Luar biasa sih Bu, saya sudah menjadi lega Bu, karena menurut saya salah saya itu bisa tersampaikan dari semua masalah. Ya mungkin sebagian kecil masalah saya, sebagian masalah saya bisa dapat tercerahkan, maksudnya ada solusi dari masalah itu. Lalu saya bisa pulang lah Bu, artinya karena masalah ini bisa dibicarakan kayak gitu. Ya saya juga bangga Mas Pur sudah mengalami perasaan yang berbeda sebelumnya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya Mas Pur. Kira-kira konseling kita bisa dicukupkan atau masih ada hal yang perlu disampaikan ya Mas Pur? Cukup sih. Oke, cukup ya. Apakah akan ada sesi konseling berikutnya Mas Pur? Mungkin bisa Bu, di hari yang sama, di waktu yang sama juga. Oke, di hari yang sama berarti hari Rabu depan ya Mas Pur, jam 8:30 ya. Baik Bu. Oke. Bisa kita cukupkan konseling individu kita sesi pertama ini ya. Kita akan bertemu kembali di sesi
sesi berikutnya gitu Mas Pur. Terima kasih, semoga apapun masalah Mas Pur, apapun yang dijalani Mas Pur, semoga bisa berjalan dengan baik dan terselesaikan secara baik-baik gitu Mas Pur. Baik Bu. Terima kasih Bu sudah menyempatkan untuk konseling pada hari ini. Ya, sama-sama Mas Pur. Terima kasih.